Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita ditemukan lagi dengan sesi live yang berikutnya. Rakan-rakan sekalian, hari ini slot kita ialah Malaysia Indonesia sahabat selamanya, dan hari ini kita ada seorang pemuda yang sangat hebat daripada Indonesia, saudara Alfian, yang akan berkongsi tentang kita faham bacaan-bacaan dalam solat. Kalau nak tahu bacaan-bacaan dalam solat yang kita selalu baca, sebenarnya ada banyak lagi variasi yang boleh kita amalkan. Nanti saudara Alfian akan kongsikan kepada kita. Jadi saya akan invite saudara Alfian untuk bersama-sama kita pada malam ini, insya-Allah. Assalamualaikum Alfian. Waalaikumsalam. Apa khabar? Zairul, Alhamdulillah. Kabar baik Alhamdulillah. sekali. Alhamdulillah. Jadi Alfian malam ini buat apa je biasanya? Insya Allah malam ini kita akan membicarakan tentang memahami bacaan sholat, Jadi sebelum di itu mana boleh salah Alfian satu. ya. Boleh Alfian perkenalkan diri dulu. Baik. Ya. Jadi nama saya Alfian Mahardika, Ya. lulusan Universitas Al-Azhar Indonesia tahun 2019. Saat ini saya menjadi Business Relationship di Education Consulting di Indonesia, namanya Hafex. Perusahaan ini fokus untuk mentraining guru-guru di Indonesia. Wah, hebat. Jadi Alfian, malam ini kita akan berkongsi memahami bacaan dalam solat. Jadi kenapa Alfian memilih tajuk ini? Alhamdulillah, salah satu keberuntungan umat Muslim adalah khusyuk dalam sholat. Dan untuk mencapai kekhusyuan, yaitu salah satunya adalah dengan memahami apa yang kita baca saat kita sholat. Oh, betul sekali apa yang dikatakan oleh Alfian itu. Jadi sebelum kita bergerak lagi ke arah bacaan dalam solat, saya nak ajak kepada semua rakan-rakan Instagram Live saya untuk scan nota ini untuk kita sama-sama menghayati dan juga untuk kita sama-sama mempelajari bersama saudara Alfian berkenaan memahami bacaan dalam solat. Jadi sila scan nota ini untuk tidak terlepas apa-apa yang penting. Ya, saya beri masa dalam seminit sahaja. Jadi Alfian, boleh kita teruskan dengan bacaan dalam solat kita? Ya, boleh. Okey, baik. Jadi kita masuk ke slide yang pertama. Okey. Takbiratul Ihram. Allahu Akbar. Apa yang saudara Alfian hendak kongsikan di sini? Oke, baik. Saudara Zairul, Ya. sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa yang berbicara ini tidak lebih baik dari yang mendengarkan. Ya. Jadi ketika saya menyampaikan materi ini, bukan berarti saya lebih khusyuk ya dari yang join di sini. Ya. Tapi tujuannya adalah kita sama-sama mempelajari macam-macam bacaan sholat sehingga kita mencapai kekhusyuan. Ya. Seperti itu. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi khusyuk.
Khusyuk di sini secara bahasa adalah asyukun, yang berarti tenang, dan at-tadallul, yang berarti merendahkan diri. Menurut Imam Ibnu Rajab, sifat khusyuk ini adalah kelembutan dan ketenangan. Dan menurut Imam Ibnul Qayyim, para ulama sepakat mengatakan bahwa khusyuk tempatnya dalam hati dan buahnya, tandanya terlihat pada anggota badan. Jadi ketika kita membaca variasi bacaan-bacaan sholat, kita harus menghadirkan penjiwaan kita, hati kita dalam melaksanakan sholat tersebut, sambil kita membaca doa-doa itu. Jadi boleh saya lanjutkan dengan slide-nya ataupun Afian mahu terang lagi? Boleh, silakan. Okey, baik. Mungkin saya coba. Jadi ini slide-nya. Jadi kepada penonton yang masih belum ada lagi buklet ni, bolehlah scan di barcode ini untuk boleh screenshot, lepas tu boleh scan di luar live kita nanti. Baik, kita teruskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara Muslim di berbagai tempat, saat ini kita di kondisi seperti ini, working from home dan quarantine, kita gunakan dengan Quran time dan juga memahami bacaan sholat. Ya. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, ya. Dan kemudian bisa next selanjutnya, Zairul. Ya. Ya. Kemudian ini adalah doa iftitah. Nah, yang kita tahu yang paling masyhur ini adalah slide yang pertama ini, yang sering kita dengar dan juga sering kita ucapkan, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini dari hadis riwayat Muslim nomor 601. Ternyata setelah membaca buku dan juga belajar dari para guru, doa iftitah itu banyak sekali, Zairul. Banyak sekali Ya, benar. variasinya. Jadi kenapa di slide ini kita akan coba berikan slide macam-macam variasi doa iftitah, yaitu untuk melatih kita fokus, Zairul dan teman-teman semuanya, agar kalau kita hanya hafal satu bacaan saja, sehingga mengalir begitu saja. Sehingga kalau ada variasi bacaan-bacaan doa iftitah, kita akan fokus dan kita akan memaksa ingatan dan pikiran kita untuk menghafal, menghayati, dan membaca doa tersebut. Jadi yang paling masyhur adalah doa iftitah ini yang pertama. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bisa dilanjutkan di hadis yang sama, yaitu riwayat Muslim. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Luar biasa, ini artinya jika kita hayati dan kalau bisa kita hafalkan, teman-teman semuanya. Doa iftitah ini mengandung makna yang sangat dalam, yaitu Allah Maha Besar. Dengan segala kebesarannya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah, baik waktu pagi dan petang. Dan ini mengandung banyak makna sekali.
Jadi ketika kita melafadzkan Allahu Akbar kabira sambil kita hayati Allah Maha Besar dengan segala kebesarannya. Seperti itu. Kemudian wajahtu, aku hadapkan wajahku kepada zat yang maha pencipta. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Jadi ketika kita membaca doa iftitah sambil menghayati wajahtu, jadi kita menghadap Allah, kita hadapkan wajah kita kepada Allah yang maha menciptakan langit dan bumi. Hanifan muslimah mau wa ma ana minal musyrikin. Sebagai muslim yang ikhlas dan aku bukan termasuk orang yang musyrik. Selanjutnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sambil kita hayati dan kita hadirkan dengan sepenuh jiwa kita, inna sholati, sesungguhnya sholat ini, sholat yang kita lakukan ini, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sembelihanku, hidupku, dan juga matiku hanya untuk Allah. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan tidak ada sekutu baginya, oleh karena itu aku patuh kepada perintahnya dan aku termasuk orang yang berserah diri. Jadi Zairul, Iya saya. doa iftitah yang pertama ini sangat masyhur di kalangan khususnya Indonesia ya. Khususnya Indonesia itu sangat masyhur sekali melafalkan doa iftitah ini. Dan sebaiknya kita memahami artinya itu. Sehingga kalau kita tidak paham artinya, kita hanya sholat dan hanya mengalir begitu saja. Itu sangat beda dengan kita menghadirkan seluruh jiwa kita, penghayatan, dan ketika kita bilang inna sholati, sesungguhnya sholat ini. Sambil kita membayangkan ini sholat terakhir kita, seperti itu. Bisa Benar. kita bayangkan, kita dikasih tahu mungkin setelah sholat isya ini kita akan meninggal. Kira-kira bacaan sholat kita kayak gimana tuh? Mesti akan teliti dan betul kalau kita tahu Iya. kita akan pergi. Betul. Ada sebuah kisah Zairul, di Indonesia itu ada pengedar narkoba. Di Indonesia, hukum untuk pengedar narkoba ini adalah hukuman mati di Indonesia. Dia pengedar narkoba sudah bertonton, bukan gram lagi, bertonton. Dan dia dipenjara dan keesokan hari jam 3 pagi itu diberitahu eksekusi mati. Kalau jam 3 pagi, jadi ada kesempatan sholat yang terakhir adalah sholat Isya. Nah, coba kita bayangkan seperti orang yang mau dieksekusi mati jam 3 pagi dan kita punya kesempatan sholat terakhir yaitu sholat wajib fardu Isya. Iya. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan bersolat dengan bersungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh, dengan penuh air mata, dan penghayatan, dan lainnya. Dan di tengah-tengah kondisi saat ini, kita diuji dengan situasi corona. Sehingga ini adalah waktu yang sangat bagus, sangat yang golden opportunity untuk merefresh lagi hubungan kita kepada Allah dengan memahami bacaan sholat. Seperti itu, Zairul. Betul. Dan teman-teman semuanya. Iya. Kemudian kita bisa lihat variasi doa kita yang lainnya ya. Coba kita buka kembali. Ini
Doa iftitah versi yang kedua ini diriwayatkan oleh hadis Bukhari nomor 744 dan Muslim nomor 598. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ksilni khotoyaya bil ma'i wal salji wal barad. Kita lihat artinya. Luar biasa sekali. Ya Allah, Allahumma ba'id baini, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku. Khotoyaya sebagaimana kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Jadi jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau ya Allah telah menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma nakkini minal khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku sebagaimana pakaian putih yang disucikan dari kotoran. Allahumma ksilni khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air, salju, dan air dingin. Masya Allah ya, Zairul, luar biasa artinya. Sangat menusuk hati. Kita biasanya kita baca yang variasi yang pertama tu Allah yang pertama itu, betul tak? Sekarang ini yang kedua ni jarang-jarang tidak diberitahu. Jadi seandainya kita menghafal ini, kita kalau solat Zuhur, yang ni solat Asar, kita tukar-tukar, mungkin kita akan lebih menghayati, betul tak Alfian? Betul. Ya. Ide yang sangat bagus, Zairul. Jadi kita bisa membuat misalkan sholat planner ya. Kita biasa membuat daily planner atau daily planner, tapi kita coba buat sholat planner. Betul, tadi ide yang sangat bagus, Zairul. Jadi sholat subuh, doa iftitah variasi kita yang pertama, sholat zuhur variasi yang kedua, sholat asyar yang ketiga, dan sampai 5 variasi ya. Bagus sekali insya Allah. Sedangkan jadi bila saya baca yang ini, Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Bila saya dengar Alfian membaca itu, saya merasakan sangat sedar dan sangat syahdu. Seandainya kita hafal dan kita faham, sudah pasti boleh mengalirkan air mata. Betul tak Alfian? Iya. Betul sekali. Sambil dengan penghayatan, seakan-akan hanya diri kita sama Allah. Iya. Dan kembali ke definisi khusyuk secara bahasa, yaitu merendahkan diri. Dengan itu kita mendapatkan hati yang tenang. Rendah diri dengan dosa-dosa yang kita miliki. Kita menghayati bacaan kita sambil kita, karena kita bukan orang Arab ya, mungkin berbahasa Arab. Sambil kita menghayati bacaan translate-nya, bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia di dalam hati dan pikiran kita. Sambil mengharap, merendahkan diri kepada Allah agar jarak antara kesalahan kita itu dijauhkan antara timur dan barat. Sejauh apa itu, Zairul? Jauh sekali ya? Ya, jauh sekali. Oke, kita masuk ke variasi ketiga ya. Ya. Variasi ketiga ini adalah doa iftitah yang paling short, paling pendek, sehingga teman-teman bisa ikuti kita dan langsung hafal. Subhanakallahumma wa bihamdik, tabarakasmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghairuk. Maha suci Engkau ya Allah, kusucikan namamu dengan memujimu. Namamu penuh berkah, maha tinggi Engkau,
Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Hmm. Tuan Zairul ini bisa langsung dihafal nih. Kita Iya, bisa coba iya, ajak pemirsa di sini, iya. teman-teman Jadi, semua untuk bisa menghafal ini. iya. Ayo, Yuk, siapa nak kita baca? mulai ya. Ya mulakan. Kita bagi 4 bagian ya. Iya, Subhanakallahumma wa bihamdik, satu bagian. ya. Ya. Mungkin Zairul bisa mengikuti. Oke? Iya, iya, oke. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, Subhanakallahumma wa bihamdik, tabarakasmuk, tabarakasmuk, wa ta'ala jadduk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghairuk. wa la ilaha ghairuk. Oke. Coba langsung hafal insyaallah. Ya, insyaAllah. Di Subhanakallahumma wa bihamdika tabarak, wa kasmuk, bihamdika tabarakasmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghairuk. iya. Insyaallah teman-teman di sini dengan mengulang-ulang cukup 5 kali atau 10 kali insyaallah sudah hafal. Dan ini adalah versi doa iftitah yang paling pendek. Subhanakallahumma wa bihamdik, tabarakasmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghairuk. Jadi teman-teman bisa kita pemanasan sebelum sholat fardu dengan melaksanakan sholat sunnah agar kita memiliki pemanasan kayak atlet ya. Atlet Ya. selalu berlatih. Ya. Ya. Jadi kita melatih, kita semua adalah atlet nih. Atlet hamba Allah ya. Untuk tujuan kita sholat yang khusyuk. Karena dalam surat Al-Mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang khusyuk ya dalam sholatnya. Ya. Kita bisa gunakan doa iftitah versi ini untuk sholat sunnah kita. Lalu nanti sholat wajibnya kita bisa gunakan 2 versi sebelumnya. Gitu. Ini nggak sambil lihat kan, Zero? Sudah hafal belum? Subhanakallahumma wa bihamdika. Tak hafal lagi. Dia dah hafal sikit dah. Okey, dah Iya. saya nak hafal balik. Tapi sudah terbayang ya? Ya, sudah ingat lah sikit. Iya. Insyaallah hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi ini, doa iftitah ini adalah versi yang terpendek. Jadi bisa menggunakan beberapa variasi bacaan doa iftitah untuk kita memaksakan pikiran kita sehingga menghadirkan pikiran dan jiwa kita saat kita sholat untuk meraih kekhusyuan insyaallah. 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 Kemudian kita lihat versi yang keempat, Zairul. Ya. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang belum pernah atau mungkin jarang mendengarnya. Versi yang ini dari hadis riwayat Muslim bagian 2 nomor 185. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba Jabrail wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Artinya, ya Allah, Robnya malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui hal gaib dan juga nyata. Engkaulah hakim di antara hamba-hambamu dalam hal-hal yang mereka perselisihkan.
tunjukkanlah aku kebenaran dalam apa yang diperselisihkan dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk menuju jalan yang lurus kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Masya Allah, jadi kandungan di dalam bacaan doa iftitah versi keempat ini luar biasa. Ya. Dan di sini juga disebutkan Zairul lengkap malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, karena malaikat tersebutlah yang mengemban perintah Allah yang cukup besar dan kita kenal. Serta di sini Rob kita sebagai pencipta langit dan bumi, yang mengetahui hal yang goib dan juga nyata, mengetahui apa isi hati kita, mengetahui apa rahasia yang ada di seluruh bumi ini. Jadi kita bisa merasakan kandungan bacaan tersebut sambil kita membaca doa iftitah seperti itu. Ya. Jadi Zairul, ini hanya 4 saja yang kita susun di sini. Sebetulnya masih banyak, ada lagi yang lain. Namun 4 ini bisa kita hafalkan sehingga kita bisa punya beberapa macam variasi doa iftitah yang kita bisa langsung lakukan. Mungkin selepas sesi ini kita langsung hafalkan ya, insya Allah. Ya. Insya Allah. Jadi saudara Alfian telah pun berkongsi dengan kita 4 variasi doa iftitah, di mana selama ini kita hidup, kita bersolat, kita hanya menggunakan satu sahaja variasi doa iftitah, Allahu Akbar kabira, setiap solat 5 kali sehari. Akhirnya kita hanya membacanya sahaja tanpa kita mendalami dan menghayati bacaan. Jadi dengan perkongsian ini, saya yakin dan percaya sekiranya saudara-saudari menghafal dan menghayati setiap daripada variasi ini dalam solat-solat kita, nescaya solat kita akan lebih berkualiti, akan lebih dihayati dan akan lebih berkesan kepada jiwa kita. Ini baru doa iftitah, tak masuk lagi bacaan rukuk, tak masuk lagi bacaan sujud, tak masuk lagi banyak lagi variasi-variasi yang kita tak tahu. Jadi saudara Alfian, insya-Allah lepas ini kita akan buat sesi lagi ya untuk kita berkongsi lagi berkenaan dengan rukuk, sujud dan sebagainya. Jadi untuk setakat ini sahaja kita doa iftitah. Habislah ni, tolong hafal. Kita hafal sama-sama, esok kita dah boleh try. Solat subuh variasi lain, solat zuhurnya lain, asarnya lain, maghribnya lain, solat sunatnya lain. Jadi bila kita baca, akhirnya we will find something new in our soul. Jadi Alfian, setakat itu saja ke untuk hari ini? Tadi mungkin menambahkan sedikit ya. Ya, silakan. Jadi mungkin yang baru join juga, yang masih memiliki variasi doa iftitah baru 1, kita coba hafalkan beberapa versi lain karena hati kita cenderung lalai, Zairul. Kira-kira khusyuk itu mudah atau sulit ya? Sulit. Sangat sulit. Ya. Jadi sangat sulit. Baru kita takbir ya, Allahu Akbar, langsung kita ingat, oh tadi kunci lemari di bawah bantal ternyata. Iya. Kenapa Zairul? Karena di sini ada setan spesialis, penggoda sholat kita. Nih setannya nih sangat ahli di bidang itu, sudah PhD mungkin. Oh. Jadi kita memerangi setan dengan kita benar-benar penghayatan melalui beberapa variasi bacaan doa iftitah yang lainnya. Insya Allah nanti kita akan masuk di selanjutnya, yaitu ta'awud versi lengkap, terus ruku, i'tidal, sujud, dan lain sebagainya insya Allah ya. Seperti itu. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Alfian untuk
Saya harap semua penonton dapat sesuatu hari ini. Saya pun dapat sesuatu hari ini. Selama ini tahu satu variasi doa iftitah. Tetapi hari ini dah dapat 3 lagi. Jadi insyaAllah saya akan hafal. Dan korang pun hafal jugalah. Jangan buat tak tahu. Okay. Jadi terima kasih Alfian untuk sesi hari ini. Sama-sama, insyaAllah. Ya. Semoga bermanfaat. InsyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi di sesi yang seterusnya insyaAllah. Baik. InsyaAllah. Okey. Okey, baik. Jaga diri elok Alfian di sana. Ya, terima kasih. Selamat menikmati ibadah-ibadah selama work from home atau stay at home ya. InsyaAllah. Oke, baik. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sahaja live kita pada hari ini. Live kita pada hari ini cukup ringkas tetapi padat dengan ilmu, syarat dengan hikmah dan syarat dengan benda baru sebenarnya. Jadi saya akan save live ini seperti biasa dan akan upload kembali di Facebook saya dan juga di YouTube channel ZP1AI. Saya ulang, ZP1AI. Jadi sesiapa yang terlepas sesi kali ini boleh akses video live ini di YouTube dan Facebook saya. Dan kepada sesiapa yang inginkan nota yang diberikan oleh saudara Alfian tadi, boleh DM dan saya akan kasih link dengan keizinan saudara Alfian. Jadi insyaAllah setakat itu sahaja live kita pada hari ini. Terima kasih kerana sertai dan saya harapkan korang hafal ya, doa iftitah tu ada 3 variasi doa iftitah yang baru, hafal dan kita mula amalkan esok hari insyaAllah kalau dah hafal. Yang pendek tu. Jadi saya nak tunjuk sikit yang pendek tu. Kita recap balik. Kita ada satu variasi pertama, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu variasi yang pertama doa iftitah. Variasi yang kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khataya dan ila akhir ayat. Ini variasi yang kedua. Variasi yang ketiga, Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini variasi yang paling pendek, doa iftitah yang paling pendek. Dan yang keempat, Allahumma rabba Jabrail dan ila akhir ayat. Ini ialah 4 variasi doa iftitah yang dikongsikan oleh saudara Alfian sebentar tadi. Jadi, siapa yang nak nota ni, boleh DM saya akan kasih. Dan kita hafal ya. Okey. Jadi setakat itu saja live kita pada hari ini. Kalau ada apa-apa soalan bolehlah hantarkan di DM saya dan kita jumpa lagi di sesi yang berikutnya insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jaga diri elok and goodbye.